Lelah saudara, tidak ada yang sia-sia. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Salam. Sebelum kita dengar firman, cari 5 sampai 7 orang, salam dia. Berkati dia dengan perkataan saudara. Bangkit dari tempat duduk saudara. Yang tidak biasa saudara, salam-salam. Salam saudaraku. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Hari ini hari baik bagimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Karena kebaikannya kita ada hari ini, amin. Ya, semalam kami melayani satu pelayanan Natal. Ada satu STM mengundang Bapak lah untuk khotbah. Jadi Bapak bilang, ikutlah katanya. Saya memang agak-agak kurang tertarik, tetapi untuk mendoakan dia khotbah, saya pun ikutlah. Ya, di situ saudaraku, tahulah saudara tradisi ya. Podiumnya sangat tinggi banget, lebih tinggi dari sinilah. Jauh kayak hampir-hampir dekat langit lah. Dan Bapak Gembala harus khotbah di situ. Dan saya berdoa supaya dia tidak gugup di sana. Tetapi yang saya ingat di sana adalah ada seorang kaum ibu memberikan kata sambutan. Ada banyak saudara-saudara kita di beberapa daerah gak bisa merayakan Natal katanya. Nangis dia dalam kata sambutannya. Mungkin ada juga keluarganya sehingga begitu dia nangisnya ya. Memang kita lihatlah dari sosial media, semua kita tahu betapa mereka membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat tinggal, makan, minum. Kalau kita bayangkan, sekiranya kita ada di situ, gimana ya? Layaklah kita bersyukur, amin. Kita bisa beribadah seperti ini di tempat yang nyaman. Walau mungkin masih banyak kekurangan kita, tapi terutama kita sehat hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan jangan lupa, tiap kali saudara berdoa, doakan saudara-saudara kita yang ditimpa bencana, amin. Haleluya. Nah, korban saudara yang minggu lalu saudara kumpulkan, sebagian sudah disalurkan, masih tempat terdekat. Yang jauh belum berangkat hamba-hamba Tuhan karena kesibukan Natal ini itu. Tetapi yang terdekat sudah kita tolong, karena ada juga 2 gereja giat di daerah Medan. Satu di daerah Belawan, Simpang Dobi, rata-rata jemaatnya kena banjir dan mengungsi. Juga di Pancur Batu ada beberapa keluarga. Jadi sumbangan kita masih orang terdekat, tetapi akan berangkat mungkin dalam minggu ini atau minggu depan atau setelah yang Natal, tapi akan diaturkan untuk daerah yang lebih jauh. Haleluya saudaraku. Dan masih ditunggu, kalau masih ada mungkin pakaian-pakaian yang layak pakai, saudara bisa antarkan. Tapi sudah ada di sini, itu akan dibawa ke tempat saudara-saudara kita. Karena itu panjang waktunya saudaraku. Karena mereka kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kehilangan semuanya. Jadi butuh panjang waktunya. Walaupun mungkin sekarang ini kita lihat sudah banyak bantuan, itu pasti masih perlu. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik membangun kehidupan doa yang persisten dan berkenan. Pada masa-masa ini kita perlu membangun kehidupan doa yang persisten dan berkenan ini. Mungkin kita bertanya, apa itu persisten? Para kuliah, mahasiswa mungkin itu tahu apa. Nah, persisten itu gigih. Ya, sikap mental yang gigih, tekun, tidak mudah menyerah,
Seperti nyanyian kita tadi, ku tak akan menyerah. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Tujuan kita ya seperti yang Tuhan mau. Mencerminkan semangat juang yang pantang menyerah, itulah persisten. Artinya terus berupaya mencapai tujuan meskipun ada tantangan atau kesulitan. Saudaraku, mungkin kita sudah sering dengar firman tentang berdoa, tapi banyak kita yang tidak konsisten melakukannya. Mungkin dalam seminggu ada yang hanya sekali aja menang, atau 2-3 kali, tapi nggak tiap hari. Ini yang dimaksud persisten ini adalah terus menerus, konsisten tiap-tiap hari. Doa bukanlah sekedar ritual agama atau ban serap digunakan kalau hal-hal darurat datang. Bukan. Doa adalah komunikasi yang paling vital dengan Tuhan kita, Bapa kita di sorga. Itu paling vital, itu paling penting. Karena doa adalah nafas. Berhenti bernapas, dead. Saudaraku, doa memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, menyelaraskan hati kita dengan kehendaknya, itulah doa. Dan Tuhan akan melepaskan kuasanya dalam hidup kita melalui doa. Berdoa bukan tindakan yang, maksud saya, berdoa merupakan tindakan yang tidak boleh disepelekan. Katakan kiri kananmu, jangan sepele tentang doa. Amin. Karena doa memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak terukur dalam kehidupan seseorang. Mari kita baca ayat yang sudah sering kita dengar, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, dan kita bergantian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 2. Katanya, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Agak cepat nakku. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. 6. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Pilihan Tuhan, katakan saya, yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Terakhir, tanya lagi kiri kananmu, adanya imanmu sekarang? Apa katanya? Ada. Banyak. Saudaraku, perumpamaan ini disampaikan Tuhan Yesus, di mana orang percaya perlu kekuatan untuk bertahan. Janda di sini melambangkan orang percaya yang lemah, yang ditindas, tapi masih memiliki iman dan ketekunan. Sementara hakim yang lalim di sini melambangkan ketidakadilan dunia ini. Kita lihat orang berdosa kok kaya ya, kok banyak berkatnya, kok happy, seolah-olah ketidakadilan dunia ini. Tetapi akhirnya terpaksa bertindak karena desakan. Nah, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa di sorga jauh lebih baik daripada hakim dunia ini.
Ia pasti akan segera membela umatnya. Yang mau dibela Tuhan katakan saya. Ia pasti akan segera membela umatnya yang berseru kepadanya siang dan diajarkan tadi supaya tidak jemu-jemu siang dan malam. Doa itu adalah wujud ketergantungan penuh pada Tuhan dan cara kita bertahan dalam pencobaan. Menunjukkan bahwa kita percaya pada kuasanya, percaya pada kasih-Nya, bahkan sebelum pun kita melihat jawabannya. Amin. Nah saudaraku, bagaimana doa yang persisten itu? Dari Lukas 18 yang kita baca tadi ayat 1 sampai 8, kita dapat melihat apa itu yang persisten. Yang pertama, Tuhan mengajar kita untuk tidak menyerah. Katakan pada dirimu, aku tidak menyerah Tuhan. Amin. Perumpamaan tentang janda yang terus menerus datang kepada hakim yang tidak takut Tuhan itu menunjukkan bahwa memang dalam hidup ini kita sering menghadapi pintu yang seolah-olah tertutup. Dan karena itu banyak orang cenderung menyerah. Seolah-olah seakan-akan tidak ada jawaban. Tetapi Yesus mengerti pergumulan itu. Katakan, Yesus mengerti pergumulanku. Amin. Yesus mengerti pergumulan yang dilambangkan seorang janda tadi. Dan Yesus berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jika Tuhan Yesus yang berkata, jangan jemu-jemu berdoa, itu berarti dia tahu kita ini mudah letih, kita ini mudah kecewa, dan dia ingin meneguhkan, nakku, jangan jemu-jemu berdoa. Dan yang kedua, apa itu doa yang persisten? Tekun. Ketekunan itu menggerakkan perhatian Tuhan. Hakim dalam perumpamaan itu gak peduli pada awalnya, tetapi ia akhirnya bertindak karena ketekunan si janda itu. Jika hakim yang jahat saja bisa bertindak karena kegigihan, karena ketekunan, apalagi Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, dia memperhatikan saya dan saudara umatnya. Tuhan bukan hakim yang acuh. Dia tidak pernah menunda karena tidak peduli. Perhatikan, ia menunda untuk membentuk imanmu, bukan karena dia tidak peduli. Ia menunda bukan menolak permohonanmu. Dalam doa, dia sedang memproses hati kita dan sambil mempersiapkan jawaban yang paling tepat. Haleluya. Doa yang persisten itu Allah menjawab tepat pada waktunya. Ayat 7-8 menegaskan tadi bahwa Allah akan membela umatnya dengan segera. Namun jangan salah, segera di sini menurut Tuhan bukan berarti instan. Bahasa manusia kita segera itu maunya hari ini Tuhan, hari ini. Tetapi bukan berarti instan. Memang ada doa yang dijawab cepat, ada doa yang menunggu waktu Tuhan, ada doa yang dijawab Tuhan dengan cara berbeda dari harapan kita, tetapi itulah yang terbaik. Haleluya. Disitulah kita harus tetap percaya bahwa jadwal Tuhan selalu tepat. Katakan, jadwal Allah selalu tepat. Amin. Pengkhotbah 3:11a berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada. Dan keempat, apa tantangan utamanya? Tantangan utamanya adalah
apakah kita masih beriman? Tanya pada dirimu, masih beriman ke aku ini? Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan pertanyaan, adakah ia mendapati iman di bumi ketika ia datang? Artinya, masalahnya bukan pada kesediaan Tuhan menjawab doa kita, tetapi apakah kita tetap beriman sampai jawaban itu datang. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi doa yang persisten itu adalah bukti iman yang tidak goyah. Hari ini tanyakan pada dirimu, apa permohonanku yang sudah lama kudoakan dan sudah kutinggalkan? Padahal itu sesuai kehendak Tuhan. Apakah saya percaya bahwa Tuhan peduli dan Dia sedang bekerja di balik layar? Maukah saya melanjutkan dengan doa iman, bukan dengan putus asa? Kita tanyakan pada diri kita, men. Dan ketika kita bertahan dalam doa, kita sedang menyatakan bahwa Allah kita itu hidup, Dia mendengar, Dia menjawab, dan Dia tidak pernah terlambat. Haleluya. Itu yang pertama, doa yang persisten. Dan yang kedua, doa yang berkenan. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16, sama-sama 1, 2, 3. Itu belum segenap hati. Diulang, itu belum segenap hati. Dengan segenap hati, 1, 2, 3. Sangat besar. Ya. Doa yang berkenan dimulai dari hati yang bersih. Bersihkan hati kita, men. Dan Yakobus menekankan pengakuan dosa. Tuhan tidak melihat manisnya kata-kata kita dalam doa, tetapi kondisi di balik hati yang berdoa itu bagaimana. Haleluya. Sekali lagi saya ulang. Tuhan tidak melihat manisnya kata-kata kita dalam berdoa, tetapi kondisi hati di balik doa itu. Doa yang berkenan adalah doa yang dipanjatkan oleh hati yang tidak menyembunyikan dosa. Artinya mengaku kepada Tuhan, jujur, buka hati. Tuhan, memang aku masih sulit kali mengampuni. Padahal kan kau bilang, Tuhan, ampunilah supaya kamu diampuni, supaya doa tidak terhalang. Mampukan aku Tuhan, kuampuni si Anu. Haleluya. Saya banyak membuat hati saya sakit. Nah, kalau saya berdoa, kadang wajah-wajah orang yang menyakiti itu muncul dia. Daging ini bereaksi, tega ya. Bukan hanya saudara, saya juga menghadapinya. Tetapi saya tahu dosa saya yang besar pun sudah diampuni Tuhan. Siapa gerangan aku tidak mengampuni orang itu? Haleluya. Kalau daging ini berkata, maunya orang yang menyakiti kita itu mampus, itu daging. Tetapi roh berkata, firman berkata, berkati orang yang menjahatimu. Mampukah saudara memberkati orang yang tidak baik pada saudara? Kurang semangat. Mampukah saudara memberkati orang yang kurang baik pada saudara? Harus mampu. Saat sakit hati itu menggila, membara, langsung katakan, ku berkati dia Tuhan. Itu yang berkenan, amin. Haleluya. Selain mengaku kepada Tuhan, dikatakan mengaku kepada sesama. Artinya rendah hati, matikan ego kita.
Putuskan kuasa dakwaan iblis. Karena kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak benar terhadap sesama, iblis akan mendakwa. Waktu kita berdoa, dia ingatkan, kau kan gak enak hati sama si Anu. Anda dijawab, Tuhan doamu. Itu dakwaan iblis. Jadi putuskan dakwaan iblis itu, amin. Bisa dengar suara saya dengan baik? Haleluya. Ketika hati kita dibersihkan, saluran berkat dan kuasa Tuhan itu terbuka lebar. Amin. Jadi doa yang berkenan dimulai dari hati yang bersih. Jangan ada kotor di hati kita ini, baik terhadap Tuhan juga terhadap sesama. Doa yang berkenan adalah doa orang benar. Firman Tuhan bilang kita ini tidak ada yang benar. Lalu bagaimana? Doa itu berkuasa. Orang benar di sini bukan berarti sempurna, tetapi orang yang hidup dalam pertobatan. Apa saudaraku? Hidup dalam pertobatan. Udah tahu salah, bertobat. Itu dia. Hidup dalam memelihara relasi atau hubungan yang selalu intim dengan Tuhan. Tidak menyimpan dosa, tidak memendam kepahitan terhadap sesama. Tentunya yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kebenaran bukan hasil usaha kita, melainkan karena Kristus. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh imani. Saudara sudah dibenarkan, amin. Tetapi kita yang sudah dibenarkan ini harus hidup dalam pertobatan tiap-tiap hari. Ketika kita berjalan dalam terang, doa kita menjadi terhubung dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, doa yang berkenan harus dipanjatkan dengan yakin. Dengan apa saudaraku? Tadi jelas dikatakan, bila dengan yakin didoakan. Perhatikan, yakin bukan berarti memaksa Tuhan, ya, bukan. Percaya kepada karakternya. Apa karakter Tuhan itu? Tadi kita sudah nyanyikan. Dia Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik. Dia Tuhan yang mampu. Tadi juga kita nyanyikan. Dia Tuhan yang dahsyat, sangat dahsyat. Dan dia Tuhan yang peduli. Itu karakter Tuhan. Itu yang kita percayai. Percaya bahwa Tuhan menjawab sesuai waktunya, seperti yang saya katakan tadi. Dan percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia di hadapannya. Tadi pembacaan Wahyu 5, dia tampung itu setiap doa umat Tuhan. Amin saudaraku. Doa yang yakin lahir dari kedekatan. Bukan dari keinginan sesaat. Tapi memang kita dekat dengan dia. Ingat Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Selanjutnya, carilah, maka kamu akan mendapat. Terakhir, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yesus memberikan 3 perintah sederhana, tapi sangat dalam. Meminta, mencari, dan mengetok. 3 tindakan ini menggambarkan perjalanan orang yang beriman, tetapi tekun. Saudaraku, doa bukan sekedar rutinitas, tetapi sebuah pendekatan aktif kepada Bapa yang penuh kasih itu. Di sini dikatakan mintalah. Artinya iman kita menyatakan kebergantungan kita kepada Dia. Apa yang kita butuhkan ada pada Dia. Jadi kita bergantung kepada Dia. Amin. Meminta di sini menunjukkan bahwa kita percaya Dialah sumber segala sesuatu.
Mungkin agak-agak berbui mulut ini ya. Kalau ada daftar-daftar doa yang begitu banyak. Mungkin teman kita di samping kita berdoa bersama kita bosan dengar. Itu sebabnya doa pribadi sangat penting, amin. Saya kalau berdoa mengalir terus. Ada aja lagi, ada aja lagi, ada aja lagi. Kebutuhan ini, karena memang Tuhan bilang yang walaupun di ayat yang lain dikatakan sebelum minta Tuhan sudah tahu, tapi saudaraku, bagian kita harus kita lakukan, amin. Doa yang dipenuhi iman membawa kita pada penyediaan Tuhan itu. Tuhan senang memberi, katakan Tuhan senang memberi. Karena Dia Bapa yang baik dan punya segalanya. Jadi Dia senang memberi. Haleluya. Nah saudaraku, jadi mintalah dengan kerendahan hati, bukan menuntut ya. Bukan menuntut. Mintalah dengan keyakinan, bukan ragu-ragu. Mintalah sesuai kehendaknya, dikatakan 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. 1 Yohanes 5:14. Bisa lebih cepat lagi ditampilkan? 1, 2, 3. Ini perlu kita pahami. Apa kehendak Tuhan? Ada di sini semua. Bapak Boas dari Amerika berkata begini. Tuhan itu kan hakim juga ya. Dia bukan hanya Allah yang baik, tapi Dia hakim. Hakim itu butuh apa? Butuh data. Butuh bukti. Apa bukti dia bersalah? Atau apa bukti dia tidak bersalah? Kemudian ada pengacara. Dia bela. Haleluya. Apakah si terdakwa jerit-jerit, nangis-nangis datang kepada hakim lalu dibela hakim, ditolong hakim? Enggak. Bukti aja dibawa. Ini buktinya dia bersalah, atau ini buktinya klienku tidak bersalah. Lalu kalau tidak bersalah, hakim ketok palu. Yang ini dibebaskan, yang ini dihukum. Nah, sama Tuhan itu gitu. Enggak perlu harus gores-gores tubuh ini sampai menderita. Gak perlu sampai meraung-raung. Bawa aja bukti. Tuhan, firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Maka hakim yang adil itu akan berkata, sembuh. Amin. Tuhan, firman-Mu berkata, ini Natal Tuhan, perlu banyak pengeluaran. Firman-Mu berkata, Engkau sudah menjadi miskin supaya aku menjadi kaya. Perkaya aku Tuhan untuk bisa menolong orang. Tentu jangan untuk egois, amin. Amin. Berkati aku Tuhan, jadikan aku saluran berkat. Firman-Mu berkata Yohanes 10:10b, Engkau datang supaya aku hidup dalam segala kelimpahan. Bawa data, amin. Apakah Tuhan tidak tahu apa data ini? Tahu. Tapi perlu disaksikan oleh para saksi, para malaikat. Ini Tuhan, Engkau yang berkata. Engkau yang berkata Tuhan, aku diberkati. Tuhan, Kau tahu hatiku. Berkat bukan untuk pribadiku sendiri. Memang aku butuh juga Tuhan, tapi aku juga butuh menolong orang yang kekurangan. Haleluya. Haleluya. Itu minta.
Ini yang perlu kita pahami, apa kehendak Tuhan. Yaitu dikatakan tadi, inilah keberanian percaya kita. Jadi harus berani minta. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Katakan, Tuhan mengabulkan doa saya jikalau saya minta sesuai kehendaknya. Amin. Bukan untuk ego kita, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk memuaskan hasrat pribadi kita, tapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Carilah, artinya ini iman yang aktif berusaha. Mencari berarti mengambil langkah melakukan sesuatu, bukan hanya menunggu mananya Tuhan, tapi malas, tapi nggak kerja. Kerja juga tapi asal. Bukan begitu. Carilah. Orang yang mencari menunjukkan kesungguhan. Amin. Tuhan memberikan hikmat dan petunjuk kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yeremia 29:13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Amsal 8:17 Tuhan menyatakan diri kepada yang mencari Dia. Kita cari Dia sungguh-sungguh. Kemudian kita cari apa kehendaknya. Mencari juga di sini bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau satu jalan tertutup, doakan jalan yang lain. Tuhan buka. Amin. Amin. Saya sangat rindu semua saudara diberkati. Saya sangat rindu semua doa saudara dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya disampaikan firman Tuhan ini. Amin. Bukan ini sekedar menyelesaikan minggu kedua selesai. Enggak. Tapi saya rindu masa-masa ini saudara memang betul-betul memiliki doa yang persisten, yang gigih, yang tak kenal menyerah, doa yang berkenan, yang Tuhan kabulkan doa saudara. Amin. Carilah, berusahalah, jangan malas. Jangan malas rohani dan juga jangan malas badani. Dua-dua harus rajin. Amin. Ada orang rajin banget badani, tapi rohani malas. Orang yang rajin badani, malas rohani, itu mengandalkan kekuatan. Karena kuatkulah maka aku dapat ini. Enggak. Ketoklah artinya iman yang tetap tekun, sabar. Mengetok di sini adalah tindakan ketekunan. Melakukan doa berulang kali tanpa menyerah. Belum dijawab, lalu pikirkan, ini sesuai kehendak Tuhan gak ya? Kalau sesuai, doakan lagi. Amin. Saudaraku, bukan pintu sembarang, tetapi pintu yang Tuhan sendiri mau buka. Pintu apa yang saudara butuhkan, itu yang saudara ketok. Saudaraku, ketukan yang terus-menerus menunjukkan iman yang tidak putus asa, seperti perumpamaan janda di ayat yang kita baca tadi. Ia terus datang. Itu kita baca tadi kan? Ia terus datang sampai hakim itu menjawab. Saudaraku, ketoklah dengan tekun dan sabar. Jangan berhenti meski jawaban belum datang. Percayalah, sepanjang itu kehendak Tuhan sesuai firman-Nya, Dia akan kabulkan sampai pintu dibukakan. Dan pintu yang dibuka Tuhan tidak satu pun yang bisa menutup. Haleluya. Janji Tuhan, Ia mendengar dan menjawab. Tuhan gak menipu umatnya. Jangan tertipu. Ketika Ia berkata mintalah, carilah, ketoklah, itu adalah janji dan undangannya kepada kita. Percayalah bahwa jawaban Tuhan tepat waktu. Amin. Pahamilah bahwa yang Tuhan berikan selalu yang the best, terbaik. Sekali lagi, meminta menunjukkan kebergantungan kita, mencari menunjukkan kesungguhan kita, mengetok menunjukkan ketekunan kita, kesabaran kita.
Jika kita melakukannya dengan hati yang percaya, Tuhan pasti buka pintu-pintu dalam hidup kita, men. Haleluya. Doa yang berkenan memiliki kuasa yang nyata. Yakobus berkata, doa memiliki kuasa besar. Artinya doa bukan sekedar kata-kata, tetapi doa menjadi saluran kuasa Tuhan. Ketika itu keluar dari hati yang benar, hati yang penuh iman, saya katakan tadi. Dalam masa penuh tantangan, saya dan saudara umat Tuhan harus kembali kepada ketekunan doa ini, yang mampu mengubah keadaan, mampu memulihkan saudara, mampu membangkitkan iman saudara. Amin. Itulah doa yang berkenan. Poin terakhir, tetaplah apa saudaraku? Ini ayat yang singkat ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini hafalan Olip ini sekolah minggu. Tetaplah. Saudaraku, suatu perintah yang sangat penting untuk kita selalu tetap berdoa. Jadi kalau saudara bilang, doa lagi, doa lagi. Apa sih artinya doa syafaat itu? Apa sih artinya doa sungguh-sungguh itu? Saudara, kalau saudara aktif di doa syafaat, saudara akan tahu betapa pentingnya doa itu. Haleluya. Banyak hal sudah ditolong Tuhan bangsa kita ini melalui doa gereja-gerejanya. Nah, saudaraku, tetaplah berdoa, suatu perintah yang sangat penting dalam hidup kita. Karena doa mengandung kuasa yang dahsyat. Dengan berdoa, kita mampu mengatasi kekhawatiran dan kegelisahan. Amin. Ada nyanyiannya kan? Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, dengan berdoa semua berlalu. Dengan beriman, dengan beriman hadapi semua. Amin. Dengan beriman semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, dengan beriman semua berlalu. Nyanyikan lagi bersama Yesus. Bersama Yesus ku hadapi semua. Bersama Yesus semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, bersama Yesus semua berlalu. Amin. Setinggi apa gunung masalah saudara, setinggi apa gunung persoalan hidup saudara, dengan berdoa, beriman doa itu dijawab Tuhan, dan bersama Yesus kita bisa melaluinya. Amin. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Gitu katanya. Coba kita baca ulang dari awal. 1, 2, 3. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Memang
Gak bisa dipungkiri. Sekalipun kita berusaha menghilangkan rasa khawatir dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sukai, tapi tetap saja tidak bisa menghilangkan rasa gelisah dan khawatir. Tetapi dengan berdoa, kita ceritakan semuanya kepada Tuhan. Dan sampai setelah selesai berdoa, perasaan bisa menjadi tenang. Haleluya. Tuhan membuat kita tenang dan tidak gelisah lagi, sehingga kita mampu berpikir. Dan Tuhan memberikan hikmat untuk kita bertindak menyelesaikan masalah yang ada. Bukan larut dalam kecewa, bukan larut dalam sungut-sungut atau mempersalahkan keadaan, tetapi sudah dapat berpikir dengan tenang, apa yang kubuat Tuhan. Haleluya. Memang ada saat kita merasa takut dan khawatir, bahkan seakan-akan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tapi Tuhan Yesus telah memberikan kita hak istimewa. Nyatakanlah keinginanmu tentang apapun itu. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Hak istimewa kita. Dia berikan hak istimewa ini. Dia berjanji, Tuhan Yesus berjanji dengan berdoa, Dia akan berikan damai sejahteranya, supaya kita bisa mengatasi rasa khawatir, supaya kita bisa berpikir jernih, tetap stabil dan tidak emosi menghadapi keadaan dunia ini. Haleluya. Jadi tetaplah berdoa, karena dengan berdoa kita dimampukan mengatasi kekhawatiran dan kegelisahan. Haleluya. Tetaplah berdoa. Dengan berdoa pencobaan dikalahkan. Apakah iblis akan mencobai? Ya, Yesus juga dicobai. Matius 26, 40-41, Yesus berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging ini maunya lihat Facebook terus, apalagi kabar ya, apa postingan si Anu ya. Saya kadang menyesal melihat postingan. Kenapa? Saya nggak suka dengan orang yang hidupnya tidak baik tapi hebat rasanya. Kadang kok kuliah lah itu ya gitu. Haleluya, haleluya, ngerti ya? Makanya Roh Kudus bilang, ngapain kau tengok, katanya. Ya udah lebih baik kau baca Alkitabmu, pasang lagu rohani, ngapain kau tengok sosial media itu. Tapi itulah daging, pengen melihat. Padahal Tuhan bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Haleluya. Ini perlu diingatkan. Sudahkah saudara bisa berdoa 1 jam per hari? Jawab dalam hati saudara. Bandingkan berapa lama saudara pegang handphone dengan berapa lama saudara berdoa. Haleluya. Ini penting. Karena itu Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita mungkin sering jatuh dalam pencobaan atau pergumulan dalam hidup kita karena kita lebih mengikut keinginan daging kita yang lemah ini daripada keinginan roh. Seringkali kita sudah berkomitmen dengan Tuhan untuk meninggalkan dosa, untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita. Tapi karena begitu banyak cobaan, karena begitu banyak godaan dari si jahat, lebih menarik pula dia. Terkadang kita malah kembali jatuh di dalamnya. Saudaraku, manusia memang gampang sekali untuk jatuh dalam dosa, dalam pencobaan. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh dalam percobaan. Memang roh ini penurut, kata firman Tuhan tadi, tapi daging ini lemah. Maunya tidur enak, udah
Udah pun 5 jam misalnya tidur, jam berapa lah 5 jam ya? Jam 12 lah tidurnya misalnya. Jam 5 atau jam 6 harus bangun. Masih kurang Tuhan, masih kurang. Kan dokter bilang 8 jam. Bela diri lagi kan? Tapi saudaraku, marilah kita menyangkal diri, amin. Karena itu perintah Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, maunya kita semua yang Tuhan bilang ini. Tapi gak sanggup, kenapa? Gak punya connect dengan Tuhan, gak terhubung dengan Dia. Kita udah merasa puas hanya hari Minggu ke gereja. Kita sudah merasa puas, sudah melayani. Tapi tiap harinya ada gak connect dengan Tuhan. Tetaplah berdoa katanya. Tidak tahankah kamu 1 jam saja? Iya, apa aja sih yang didoakan 1 jam saja? Masuk training dasar supaya tahu, amen. Yang sudah lupa baca lagi. Ingat lagi apa yang saudara pelajari di training, di pemuritan. Haleluya. Besok pagi bisa doa 1 jam. Kalau nggak tahu polanya, doa Bapa Kami aja. Tapi doa Bapa Kami kalau disebut saja 1 menit. Tapi itu pola. Itu pola, bukan hafalan. Memang Bapak Gembala mengajak kita mengucapkannya tiap minggu. Tetapi di rumah itu polanya. Bapa Kami yang di sorga, sembah Dia. Bangun pagi, jangan langsung ingat masalah. Saat pagi hari ku datang lagi. Menghadap pekerjaan, menghadap masalah, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Amin. Bangun pagi apa kita buat? Datang menyembah Tuhan. Haleluya. Itu Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Barulah datanglah kerajaanmu. Apa kerajaan Tuhan itu? Kerajaan sorga bukan soal makan minum katanya, tapi soal kebenaran, sukacita, kasih dan kuasa. Itu saudara minta dalam hidup saudara, keluarga saudara. Datang kerajaanmu dalam keluargaku Tuhan. Oh, saya sangat terbeban sama suku kita, suku Batak ini. Bagaimana mereka waktu kekeringan bawa persembahan ke apa namanya itu, ke tempat-tempat tertentu supaya hujan turun. Gak lama kemudian hujan pun turun, tapi melanda, tak terbendung. Saya terbeban untuk suku kita, suku Batak ini. Tadi pembacaan Amos, kalau saudara baca schedule atau saya sudah share di grup, Amos 4:5 itu sampai 6. Udah kau alami pun yang ngeri, tapi kau bertobat juga, kata Tuhan melalui Amos. Itu banyak sekarang terjadi. Udah dahsyat pun yang datang gak bertobat juga. Betul? Banyak. Saya di tempat sunyi berdoa buat suku kita, biar mengenal Tuhan dengan benar. Hanya Dia yang layak disembah, men. Bacalah nanti Amos itu, Amos 4:5. Dengan adik-adik yang ikut tadi bersama saya 2 pagi di sini,
Saya bilang sama mereka, yang Tuhan minta bukan ibadah yang rutinitas, bukan ritual. Ritual itu ya ini, saya melihat Natal semalam itu ya ritualnya bagus, tapi di dalamnya ada hal yang itu di hati saya. Itu kata Amas. Udah kau hadapi pun masalah ini, nggak bertobat juga kau, katanya. Ibadah bukan hanya ritual. Seperti kita datang lagu sukacita 2, itu ritual ya. Kemudian penyembahan, kemudian firman, kemudian penyembahan, kemudian persembahan, kemudian penutup, lalu pulang. Itu ritual. Tapi saudara baca Amos, pembacaan hari ini, yang Tuhan butuhkan adalah ibadah di mana hati kita mau bertobat. Amin. Meninggalkan yang tidak benar dan peduli pada sesama, peduli pada keadaan. Itulah ibadah. Itu yang Tuhan mau. Poin terakhir, dengan berdoa kita mendapat penghiburan. Ayat terakhir kita baca, 2 ayat terakhir ya. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Masih ada satu lagi nanti yang terakhir. Masih sabar sedikit lagi? 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Sinode mengajar kami tiap hari Sabtu tentang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan sudah sampai di pelajaran 10. Ada gambaran bangsa Israel itu terikat. Lalu ada orang minta tolong, gak bisa menolong karena terikat. Karena diikat oleh dosa, diikat oleh segala macam kejahatan. Padahal awalnya Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan diberkati dan olehmu semua bangsa menjadi diberkati olehmu. Nah, itu intinya. Tetapi bangsa Israel tidak melakukannya. Mereka terikat. Datang orang minta tolong, gak bisa menolong karena terikat. Ini dikatakan di sini. Bagaimana kita menolong orang? Bagaimana kita menghibur orang? Kita harus menerima penghiburan dari Tuhan. Amin. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita untuk berdoa kepada Dia, Allah segala penghiburan. Kata penghiburan memiliki makna penguatan batin. Bagaimana kita menguatkan orang kalau batin kita pun hancur? Itu sebabnya kita berdoa supaya batin kita dikuatkan Tuhan. Amin. Penghiburan sejati yang Tuhan berikan ialah kekuatan secara batiniah dalam menghadapi pencobaan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kau berkata aku supaya menjadi saluran berkat. Kau tahu aku Tuhan tidak mau memperkaya diri. Berkati aku supaya bisa menolong orang. Maunya si anu ku tolong, maunya si anu ku tolong, maunya si anu ku tolong. Tapi apa mampuku Tuhan kalau Kau nggak berkati? Haleluya. Dan puji Tuhan, selalu Tuhan buka jalan, selalu Tuhan buka cara, selalu Tuhan punya cara bagaimana memelihara, dan supaya bisa menjadi saluran berkat. Nah begitu juga dikatakan tadi, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri. Jadi kita terima dulu. Bagaimana kita menerimanya? Dengan berdoa, bersekutu dengan Dia. Dan Tuhan tahu hati kita untuk apa kita kuat, supaya bisa menguatkan orang. Amin. Kalau ada pencobaan-pencobaan dalam hidup kita, kita minta penghiburan Tuhan. Saudaraku, penghiburan sejati yang Tuhan berikan itu menguatkan kita secara batiniah. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi, kita kuat. Amin.
Tidak ada di dalam ini kecewa. Masa Tuhan, udah doanya aku Tuhan, udah kubayarnya persepuluhanku, udah kuberi persembahan yang banyak, kok malah rugi? Kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak kuat, bisa kecewa. Sudah kulayani Tuhan, sudah kubuat begini begitu. Tetapi kalau batin kita kuat, mau masih ada pun masalah, walau kita sudah sangat beriman, walau kita sudah sangat sungguh-sungguh, kita tetap kuat. Haleluya. Batin kita tetap kuat dan kita bisa menolong orang lain, kita bisa menguatkan orang lain. Jadi kesimpulannya, jangan menyepelekan doa. Jangan menganggap berdoa itu hal yang membosankan. Jangan menganggap berdoa itu membuang-buang waktu. Tetapi ketahuilah bahwa berdoa memiliki kekuatan dahsyat. Katakan kekuatan dahsyat. Kurang kuat? Amin. Yang membuat kita merasakan damai sejahtera, merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari para pelayan ke depan. Mari kita bangkit berdiri sambil kita baca ayat terakhir, Efesus 3 ayat 20. Dapat? Sambil kita berdiri kita baca 1, 2, 3. Kurang bersehati. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bayangkan, sudah berdoa kita, jauh dari itu masih bisa dikerjakan Tuhan, amin. Tapi harus berdoa, jangan gak berdoa. Dikatakan sekali lagi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jadi kalau kita nggak doakan, kalau kita nggak berdoa, apa mau ditambahkan Tuhan? Oleh sebab itu tetaplah berdoa, amin. Karena orang yang selalu berdoa menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Amin. Karena Tuhan berdiri di depan kita. Ada mau ditambahkan Pak Gembala mungkin?